Sambutan Wakil Wisudawan. Kepada Saudara Waluyo MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Wali Kota Surakarta, yang saya hormati Kepala L2 Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, yang saya hormati Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah, yang saya hormati pejabat sipil dan militer, yang saya hormati para pimpinan PTN dan PTS, yang saya hormati pengurus Yapertinus, yang saya hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, yang saya hormati para guru besar dan anggota Senat Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, yang saya hormati Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, dosen dan staf Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, yang saya hormati Wali Wisudawan dan Wisudawati serta seluruh rekan seperjuangan yang kami cintai dan banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri acara wisuda Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ke-22 tahun 2019 tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan berkumpulnya kita dalam majelis ini merupakan satu amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini mewakili seluruh wisudawan dan wisudawati memberikan sambutan. Para winasis terdahulu telah memberikan petuah agar kita senantiasa menjadi pribadi yang mampu tatak, tetek, dan tutuk. Tatak artinya memiliki niat dan rasa percaya diri yang tinggi, tidak sumelang atau was-was, dan selalu siap menghadapi segala situasi dan kondisi. Tetek bermakna kokoh, tidak tergoyahkan, serta mampu bertahan dan berdiri tegak. Adapun tutuk berarti sampai pada tujuan, selesai dengan tuntas, dengan hasil yang memuaskan dan membanggakan. Itu semua telah kita lalui dalam kebersamaan di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, diterima dan menjadi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, sehingga menyelesaikan studi dan menjadi sarjana dan magister adalah sebuah prestasi dan kesuksesan. Wujud nyata pribadi yang berkarakter tatak, tetek, dan tutuk. Selamat kepada rekan-rekan yang telah berhasil dan lulus menempa di Kawah Condro Dimuko Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Selama masa kuliah, kita telah berusaha semaksimal mungkin memberikan kontribusi kepada alma mater tercinta. Kontribusi itu diberikan dengan jalan dan cara yang kita bisa mampu, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kontribusi penuh semangat itu setidaknya kita lakukan melalui 3 landasan utama, yaitu yang pertama cinta, rasa cinta dan bangga kepada alma mater sehingga layak dicintai dan dibanggakan. Kedua, continue, keinginan kuat untuk secara berkelanjutan membuat alma mater menjadi lebih baik dan semakin lebih baik lagi. Yang terakhir, yang ketiga, kontributif, adalah kesadaran bahwa pengalaman, ilmu dan skill yang didapat selama kuliah nantinya akan sebagai
berperan dan berkontribusi dalam pencapaian mimpi dan asa di masa depan. Rekan-rekan yang berbahagia, Universitas Nahdlatul Ulama pasti bangga karena kita tidak bisa menerima ilmu, skill, dan life experience darinya. Tapi kita juga dapat memberikan suatu kepada alma mater yang telah mengajarkan kepada kita tentang jati diri, pengalaman, persahabatan, kedewasaan, mimpi, harapan, cita, dan cinta. Perjuangan demi membangun alma mater juga tidak berhenti sampai di sini. Karena kemajuan alma mater tidak akan pernah lepas dari kontribusi para alumninya. Itulah cinta. Karena cinta akan memberikan energi tanpa batas, seperti para pemuda yang sedang dilanda kasih ketika cinta melekat apapun serasa coklat. Dengan penuh kesadaran, tidak akan pernah bisa meraih itu semua dan sampai pada titik sekarang ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami segenap wisudawan dan wisudawati mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami atas segala cinta kasih dan didikannya. Juga terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan, dosen, dan seluruh sivitas akademik Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta yang telah membantu dan memfasilitasi kami dalam mendalami keilmuan, mencari potensi diri, dan merancang agar potensi tersebut dapat berkembang sesuai dengan keberadaan kami sebagai insan akademis yang amanah untuk mengemban tugas dan kewajiban bagi agama, negara, dan masyarakat. Rekan-rekan yang berbahagia, waktu berjalan cepat dan kita telah bertransformasi menjadi lulusan sarjana dan pasca sarjana yang tidak hanya memiliki pengetahuan namun memiliki semangat juang untuk mengemban misi dalam lingkungan masing-masing. Gelar yang kita sandang semoga tidak membuat kita terlena akan tugas sebagai pengisi kemerdekaan dan membantu negara mewujudkan janji kemerdekaan, yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, kami tidak mampu mengucapkan dengan kata-kata, kami tidak bisa membalas dengan nilai yang serupa, kami juga tidak mampu menorehkan kalimat yang menggambarkan ucapan terima kasih. Kami hanya mampu berdoa, semoga Allah memberikan balasan atas dedikasi jajaran Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta dengan balasan yang lebih baik. Saya tutup sambutan dengan sebuah pantun. Buah anggur warnanya ungu, biar tak asam tambahkan madu. Jangan tanyakan apa yang diberikan UNU kepadamu, tanyakanlah apa yang telah engkau dedikasikan untuk UNU. Akhirnya, apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Yang terhormat Bapak Dr. H. Ahmad Mufrad Teguh Mulyo MH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ulama al-azim. Wali kota Surakarta yang menghormati diwakili oleh Bapak Isrul Adhani Memang, Sekretaris Daerah Kota Surakarta yang kami hormati, Bapak Hendrati Sustiawan Syah, Bapak Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah yang saya hormati, Bapak Dr. Bagi Usman MA, Sekretaris Kompetensi Jawa Tengah
para pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Surakarta yang kami hormati, para guru besar serta anggota senat Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta yang kami hormati, para rektor, para dekan di Universitas Surakarta, dan juga direktur program pasca sarjana yang kami hormati, ketua program studi dosen dan staf Universitas Surakarta yang saya hormati, para tamu undangan, orang tua wisudawan dan wisudawati yang kami hormati, para alumni Universitas Surakarta yang kami banggakan, wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya. Alhamdulillah kita bisa hadir pada rapat sangat terbuka dalam rangka wisuda program sarjana dan magister Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta yang ke-22 pada semester dasar tahun akademik 2019-2020 dengan sehat dan walafiat. Semoga dan Bapak Ibu membawa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat serta para pengikut yang selalu mengharapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama pribadi dan sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di kampus 2 Universitas Surakarta dan juga kepada para wisudawan dan wisudawati yang mengucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan saudara yang akan menyelesaikan pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, baik pada jenjang sarjana maupun magister. Semoga keberhasilan ini bermanfaat bagi saudara serta merupakan awal bagi kesuksesan saudara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun menghadapi dunia kerja dalam kompetisi global. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan pesan khusus kepada saudara. Yang pertama kepada para sarjana, bahwa belajar di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta telah menambah pengetahuan intelektual saudara. Karena proses belajar mengajar perguruan tinggi merupakan modal utama untuk menjadi ilmuwan yang berbudaya dan berakhlak mulia, mampu menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional yang akan terjun di tengah masyarakat dengan predikat sebagai ahli. Saudara pada hari ini bukan sebagai sarjana maupun magister, maka keahlian yang melekat di belakang nama saudara kami harapkan gelar akademik ini betul-betul menjadi simbol kompetensi saudara yang siap berkarya dan bekerja secara profesional. Yang kedua, kepada para magister, profil lulusan magister pendidikan adalah menjadi akademisi pendidikan agama Islam, peneliti utama pendidikan agama Islam, dan juga konsultan pendidikan agama Islam. Sebagai magister pendidikan sudah sepantasnya memiliki kompetensi dan analisis yang tajam, maka kebangkan gaya analisis saudari di tengah masyarakat sehingga mampu mengamalkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, sehingga magister pendidikan lulusan Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta betul-betul menambah deretan orang-orang profesional di bidang akademisi, peneliti utama dan konsultan yang berbasis pendidikan agama Islam. Dan tentunya karena kalian adalah alumni dari Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, maka harus bisa
menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tidak radikal, Islam yang sesuai dengan budaya kita di Indonesia. Para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini perkenanlah kami menyampaikan perkembangan Gunung Surakarta. Yang pertama, secara akademik, bahwa Universitas Ulama Surakarta ada di 2 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan yang kedua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kemarin Kementerian Sekdikti. Ada beberapa program studi yang di bawah Kementerian Agama. Yang pertama, Prodi Hukum Keluarga atau Ahwal Asasiyah. Yang kedua, Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang ketiga, Prodi Ekonomi Syariah. Ketiga prodi itu bernaung di bawah Fakultas Agama Islam. Kemudian ada 2 prodi. Yang pertama, Prodi Pendidikan Agama Islam S2 dan program Doktor Pendidikan Agama Islam di bawah program Pasca Sarjana. Alhamdulillah, pada tahun akademi 2019-2020, program Doktor Pendidikan Agama Islam memasuki tahun ketiga dan jumlah mahasiswa cukup signifikan. Oleh karena itu, jikalau dari Magister Pendidikan Agama Islam yang hari ini digugurkan ada 20 magister, maka kami beri hadiah khusus bagi yang ingin melanjutkan program doktor. Kami beri bantuan untuk 7 mahasiswa bisa mengikuti program doktor PAI di Universitas Surakarta dengan bantuan 50% dari biaya SPP. Insya Allah untuk semester gasal, semester genap akan dimulai pada bulan Februari 2020. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sedangkan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu Prodi Ilmu Hukum, Prodi Teknik Mesin, Prodi Teknik Industri, Prodi Manajemen S1, Prodi Akuntansi D3, dan juga Prodi Manajemen Perusahaan. Jumlah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta pada tahun akademi 2019-2020 sebanyak 2.228. Dengan rincian mahasiswa ada 1.329 dan mahasiswi ada 899 mahasiswi. Adapun jumlah dosen sebagai pengampu sebanyak 74 dengan rincian ada 2 guru besar tetap dan ada 10 guru besar tidak tetap. Dosen yang punya jabatan lektor kepala ada 10 dosen. Dosen yang memiliki jabatan lektor ada 17 dosen. Dosen yang memiliki jabatan asisten ahli ada 24 dosen. Dan dosen yang masih dalam proses tenaga pengajar akan tetap wisuda mempunyai nomor induk dosen nasional ada 12 dosen. Sedangkan tenaga kependidikan sebanyak 20 dosen, 20 tenaga pendidikan. Oleh karena itu kami mohon doa restunya, semoga pada tahun-tahun mendatang UNU makin berkembang dan makin pesat. Karena mulai tahun ini bahwa wisuda tidak hanya 1 kali dalam 1 tahun, maka akan kami laksanakan setiap semester akan kami adakan wisuda, baik untuk program diploma, sarjana maupun magister, dan insya Allah pada tahun 2001 kami akan mewisuda program doktor pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, UNU Surakarta termasuk perguruan tinggi yang sehat karena semua program studi yang ada di UNU Surakarta telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Demikian juga institusinya, UNI
Universitas Nasa alhamdulillah sudah terakreditasi pada tanggal 5 bulan September tahun 2017 berdasarkan SK Ban PT nomor 3144 /SK Ban PT /Akred PT 9 Romawi /2017. Akreditasi program studi dan akreditasi industri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang tercantum dalam pasal 55 ayat 1, 2, 3, dan 5. Hadirin yang kami muliakan, dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta telah melaksanakan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri, alhamdulillah kami sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan Universitas Taman Siswa Yogyakarta, juga Universitas Negeri Semarang, dan alhamdulillah bahwa Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam baik program S1 maupun baik program S2 maupun program S3 saat ini dijabat oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sugio MSI dari UNES. Kami mohon berdiri, Prof. Sugio. Inilah hasil kerjasama kami lewat MUU dan MOA, sehingga untuk program doktor ada yang mendampingi dari Universitas Negeri Semarang. Demikian juga kami sudah bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah, sehingga kami alhamdulillah khususnya dari manajemen dan prodi ilmu hukum banyak kawan-kawan Polri yang ikut kuliah di S1. Demikian juga alhamdulillah kami sudah kerjasama dengan pengurus wilayah Pergunu Jawa Tengah, sehingga alhamdulillah tahun ini program magister hampir 25 diisi oleh kawan-kawan guru dari Nahdliyin, karena ada ikatan Pergunu dengan UNU Surakarta, sehingga harapan kita bahwa kalau tadi Wakil Satu menyampaikan magister sudah meluluskan 827, barangkali 3 wisuda akan memenuhi angkatan magister sampai 1000. Ini yang diharapkan oleh Ketua Yayasan oleh Profesor Dr. Dadiri, di mana UNU berdiri magisternya pada tahun 2003 sampai sekarang hampir 1000 magisternya. Oleh karena itu kita doakan semoga kita bisa tambah mahasiswa dari kalangan Nahdliyin. Bapak Ibu yang saya hormati, kerjasama internasional yang mencakup bidang akademik, tukar-menukar mahasiswa, riset, penerbitan jurnal internasional, dan pengabdian pada masyarakat. Alhamdulillah, UNU Surakarta telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi luar negeri, seperti University Teknologi Malaysia, University Technical Malaysia, Gurrapa University Thailand, Patoni University Yakla Thailand, dan Yijit Technical University Turki. Demikian juga kami kemarin juga pernah bersama-sama dengan Universitas Islam Malang untuk mendatangani dengan berbagai perguruan tinggi luar negeri, termasuk di dalamnya adalah Tarlac Agricultural University Filipina dan Institute of Business Timur Leste yang kemarin masih masuk wilayah kita dan sekarang sudah bagian luar negeri dari Timur Leste. Alhamdulillah kita sudah bisa menjalin kerjasama. Para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, rapat secara terbuka kali ini alhamdulillah dihadiri dari perwakilan Wali Kota Surakarta, juga dihadiri dari perwakilan L2 Dikti wilayah 6 Jawa Tengah. Demikian juga dihadiri oleh Sekretaris Kopertais wilayah 10 Jawa Tengah. Untuk itu kami mohon dengan hormat
untuk berkenan menyampaikan sambutan dalam rangka memberi pencerahan dan informasi terkini kepada wisudawan dan wisudawati agar wisudawan dan wisudawati siap menjadi manusia yang mampu mengembangkan kompetensinya masing-masing di tengah-tengah masyarakat dan siap menjadi pemimpin publik di masyarakat. Para tamu undangan, hadirin yang berbahagia, saya selaku pribadi dan atas nama Civitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan para wisudawan dan wisudawati, sehingga wisuda yang ke-22 ini alhamdulillah tidak begitu hiruk pikuk karena kami kurangi jumlah mahasiswanya sehingga tempat parkirnya bisa masuk. Kalau tahun kemarin ada 184 sehingga ada beberapa wisudawan wisudawati keluarga tidak masuk, tapi kami kurangi sehingga alhamdulillah tempat parkir cukup. Untuk itu kami atas nama Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta mengucapkan terima kasih kepada wali wisudawan dan wisudawati yang telah menitipkan putra putrinya kepada UNU Surakarta, dan sekarang alhamdulillah putra putri Bapak Ibu sudah menjadi sarjana dan juga sudah menjadi magister. Oleh karena itu, tanpa mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu, pada hari ini juga kami kembalikan kembali. Semoga putra Bapak Ibu baik yang menjadi sarjana maupun magister betul-betul diharapkan oleh masyarakat luas dan berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Amin, Allahumma amin. Kepada wisudawan dan wisudawati, kami sampaikan pula terima kasih dan kami titipkan nama baik alma mater UNU Surakarta pada saudara, dan mari kita berdayakan seluruh sumber daya yang kita miliki serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu, mari kita jadikan Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta sebagai perguruan tinggi yang kita banggakan. Untuk lulusan sarjana, baik dari PAI maupun dari prodi yang lain, jikalau Anda berminat untuk masuk ke program magister, kami juga beri bantuan untuk calon mahasiswa sebanyak 10 mahasiswa dengan bantuan 50% biaya SPP. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yapertinus. Kepada yang terhormat Bapak H. Husaini Syifa SEMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Wali Kota Surakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, yang kami hormati Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah, yang kami hormati pejabat sipil TNI dan Polri, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi dan perguruan tinggi swasta se-Surakarta, yang kami hormati pengurus Yapertinus, khususon kepada Ketua Dewan Pembina Simbah Kiai Haji Abdul Razak Sofawi, kami persilahkan berdiri. Monggo. Ya, ini
Bapak Kiai Haji Abdul Razak Sopawi selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Surakarta. Kula aturi lenggah. Yang kami hormati Rektor, para guru besar dan anggota Senat Universitas, para wakil rektor, para dekan dan direktur program Pasca Sarjana UNU Surakarta, ketua program studi, dosen dan staf UNU Surakarta, para tamu undangan, orang tua atau wali, wisudawan ataupun wisudawati yang kami hormati, para alumni Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta yang kami banggakan dan yang kami cintai, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Pertama kali kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah suatu nikmat yang patut kita syukuri pada hari ini. Di pagi hingga siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dan berkumpul bersama di Gedung Serbaguna Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta untuk mengikuti prosesi rapat senat terbuka wisuda ke-12 program sarjana dan magister Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta tahun akademik 2019-2020 dalam keadaan sehat dan dalam suasana optimis menyambut suatu masa depan yang gemilang untuk kita bersama. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu menjadi umat beliau yang terbaik sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Surakarta atau yang disingkat YAPERTINUS menyampaikan penghargaan kepada seluruh sivitas akademika, seluruh kolega, dosen, tenaga non-edukatif, alumni dan seluruh yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta yang telah menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya pengembangan kampus kita di tengah-tengah tantangan dan kendala yang ada. Mencermati perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia pada 10 terakhir ini, di mana pendidikan tinggi telah mengalami perubahan secara drastis yang disebabkan: 1. Kredibilitas pendidikan tinggi dituntut untuk dikembangkan. 2. Kemajuan teknologi yang begitu pesat menuntut perguruan tinggi untuk mengadakan perubahan-perubahan baik dalam sistem maupun dalam pengelolaan pendidikan. 3. Sektor pencetak laba telah memasuki pasar perguruan tinggi. Hal ini yang membuat beberapa perguruan tinggi memiliki orientasi bisnis. 4. Biaya pengelolaan pendidikan tinggi meningkat tajam, sedangkan di pihak lain proporsi keluarga atau mahasiswa yang mampu membayar jasa pendidikan tinggi semakin menurun. 5. Karakteristik program studi mengalami perubahan. 6. Dukungan finansial untuk perguruan tinggi telah menurun dan berkurang dari berbagai donatur yang diharapkan. 7. Persaingan antar perguruan tinggi yang semakin ketat. 8. Masyarakat semakin kritis terhadap perguruan tinggi. Untuk itu, suatu perguruan tinggi perlu membangun daya saing dengan membangun kemitraan dengan berbagai pihak eksternal, dunia industri, perguruan tinggi yang sudah mapan, lembaga pemerintah dan mitra strategis lainnya. Begitu juga dengan perguruan tinggi yang kita miliki ini. Kita harus berbuat untuk membangun daya saing dengan membina kemitraan strategis. Pengurus yayasan harus bekerja keras sekuat tenaga dalam membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Walaupun banyak kendala dan banyak perubahan, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa YAPERTINUS di mana kita berdiri sekarang, tanah yang ada sekarang alhamdulillah sudah menyelesaikan sertifikasinya dan sah, dan ini adalah milik Yayasan Perguruan Tinggi.
mudah-mudahan dalam waktu sebentar lagi kita mampu membangun gedung yang representatif di atas tanah yang ada di Mojosongo ini. Selain itu, mudah-mudahan juga dari Yayasan Perguruan Tinggi Pertinus juga akan merencanakan untuk membeli tanah yang ada di kampus Dr. Wahdin. Kami mohon doa restu dari hadirin semua agar semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan UNU menjadi kebanggaan kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, wisudawati dan wisudawan yang berbahagia, wisuda bukanlah purna tugas dari kita untuk semua untuk berhenti belajar, namun sebaliknya ilmu yang ada sudah Anda dapatkan di kampus ini, dan saya berharap akan dilanjutkan dan digunakan untuk menyelesaikan dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks ke depan. Karena belajar merupakan aktivitas yang melibatkan kegiatan berpikir yang kompleks dan juga dorongan mental yang dikendalikan oleh otak dan kehalusan budi untuk diniatkan membantu sesama. Kepada para wisudawan, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda semua dalam menyelesaikan pendidikannya. Anda harus tetap berjuang di masyarakat, jangan cepat puas dengan apa yang saudara raih saat ini. Teruslah belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan Anda semua. Saya ada cerita sedikit dan ini perlu direnungkan, baik para wisudawan ataupun wisudawati. Saya bercerita tentang cepatnya sebuah perubahan dan bagaimana kita menghadapi itu dan mengantisipasi itu. Dalam sebuah buku Make Innovation Happen karya Sozo Hibino diceritakan how to cook the frog. Bagaimana Anda memasak ini apa? Frog itu apa? Katak. Ada yang cara pertama, katak langsung dimasukkan ke air, langsung dipanasi, langsung pada panas yang puncak, akhirnya katak melompat. Yang kedua, kondisi air panas, kemudian katak dimasukkan, kemudian kataknya juga melompat. Tapi yang ketiga, katak diletakkan di dalam air, kemudian airnya dipanasi pelan-pelan. Nah, kataknya berpikir, wah ini saya masih kuat, airnya masih dingin. Dia menaikkan suhu tubuhnya. Kemudian agak panas, katak masih berpikir, saya masih mampu untuk menghadapi air yang agak panas. Terus dia merasa kuat, dia menaikkan suhu tubuhnya untuk menyesuaikan air yang semakin panas. Akhirnya apa? Katak itu lemas dan kemudian katak itu matang di dalam panci yang ada airnya. Artinya apa? Bahwa kata Darwin, orang yang bisa bertahan hidup itu bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang mampu mengantisipasi perubahan, orang yang bisa mengenali perubahan dan dia bisa beradaptasi dengan perubahan. Anda sekalian sudah jadi wisudawan dan wisudawati pada hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa menghadapi perubahan yang begitu cepat. Dunia pendidikan berubah begitu cepat. Semua dunia ini berubah begitu cepat. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan setelah lulus bisa bertahan hidup, kita mampu mengadaptasi perubahan itu sendiri. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga wisudawan. Atas nama pengurus Pertinus mengucapkan selamat karena sudah berhasil membuat anak-anak Bapak Ibu berhasil, dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sehingga perguruan tinggi dipilih sebagai tempat untuk menimba ilmu. Semoga Allah
Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberkati wisudawan semua menjadi orang yang memiliki karakter yang baik dan selalu menjadi manusia yang anfa'um linnas. Amin. Dan kepada seluruh jajaran Sivitas Akademika UNU Surakarta dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelenggarakan perkuliahan di Universitas Nahdlatul Ulama, semoga menjadi amal baik Bapak Ibu sekalian dan semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan pendidikan di UNU. Saya pikir itu yang kami sampaikan dari Yayasan Yapertinus Surakarta. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala L2 Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. DYP Sugiharto MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf bahwa Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 tidak dapat hadir secara pribadi karena kesibukan beliau, sehingga menugaskan saya untuk membacakan sambutan dalam rangka wisuda Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta pada siang hari ini. Demikian akan kami bacakan sambutan dari Bapak Kepala LLDT Wilayah 6 Jawa Tengah. Yang terhormat Wali Kota Surakarta atau yang mewakili, yang saya hormati Koordinator Kopertais Wilayah 10 yang dalam hal ini diwakili Pak Sekretaris, yang saya hormati Bapak Ibu yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah Kota Surakarta, yang saya hormati Ketua Badan Penyelenggara Yayasan Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Surakarta beserta jajaran, yang saya hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta Bapak Dr. Haji Mufat Teguh Mulyo MH beserta jajaran, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi di Surakarta dan sekitarnya, yang saya hormati tamu undangan, orang tua wali wisudawan, wisudawati, para wisudawan, wisudawati dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mengawali sambutan ini terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia nikmat berupa kesehatan yang telah dilimpahkan sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta dalam rangka wisuda program sarjana. Apresiasi dan ucapan selamat saya sampaikan kepada Ketua Badan Penyelenggara Yayasan Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Surakarta beserta jajaran, Rektor dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta atas terselenggaranya wisuda pada hari ini. Atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah menyampaikan selamat kepada para wisudawan wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan studi di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Wisudawan wisudawati yang berbahagia, kerja keras yang saudara perjuangkan selama ini hari ini terbayar sudah, yakni diraihnya gelar sarjana yang ditandai dengan penyelenggaraan acara seremonial berupa wisuda. Harapan kita semua
semoga keberhasilan yang saudara raih hari ini menjadi sebuah langkah awal bagi kesuksesan yang akan diraih di saat nanti saudara meniti karier dan masa depan di tempat kerja masing-masing. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Badan Penyelenggara Yayasan Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Surakarta yang telah menyediakan sarana dan fasilitas dalam mendukung atmosfer pembelajaran pendidikan tinggi di UNU Surakarta, serta kepada segenap pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan yang telah membimbing dan memberikan transfer ilmu kepada mahasiswa. Ucapan selamat saya sampaikan pula kepada orang tua, wali, wisudawan, wisudawati atas dukungan yang diberikan kepada putra-putrinya selama ini, baik yang berupa dukungan moral maupun finansial, sehingga pada hari ini dapat menghantarkan putra-putrinya menyelesaikan studi di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Hadirin yang berbahagia, tema wisuda kali ini yang diangkat adalah kemandirian dan profesionalisme sebagai upaya mewujudkan generasi intelektual yang berdaya guna dan berhasil untuk agama, nusa, dan bangsa. Secara pribadi saya menilai bahwa tema ini sejalan dengan visi institusi menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, berwawasan kebangsaan dalam rangka menghasilkan ilmuwan yang berlandaskan iman dan takwa. Kemandirian dan profesionalisme UNU Surakarta dalam mencetak generasi intelektual yang berdaya guna dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan memiliki daya saing dengan tidak meninggalkan nilai-nilai iman dan takwa. Daya saing yang tinggi tanpa dibarengi daya guna terutama untuk agama dan negara hanya akan menghasilkan generasi intelektual yang materialistik. Hal inilah yang harus diingat oleh segenap lulusan yang diwisuda hari ini. Oleh karena saya sangat mengapresiasi misi UNU Surakarta dalam proses pembelajaran kepada seluruh mahasiswanya agar berpegang teguh pada akhlakul karimah, sehingga setiap lulusan kelak memiliki bekal ilmu dan akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mampu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan mampu bersaing, maka diperlukan mutu dan nilai yang baik. Paradigma dikotomi PTN dan PTS harus dihilangkan. Mutu jadi tujuan utama sebuah perguruan tinggi dan akreditasi menjadi ukurannya. Perlu diketahui bersama bahwa mutu sebuah perguruan tinggi ditentukan oleh sinergitas antara sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal yang di dalamnya adalah akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi serta pangkalan data pendidikan tinggi yang di dalamnya adalah tertib pelaporan dan pemutakhiran data tiap semester. Saya mengapresiasi Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta yang sudah terakreditasi baik APT maupun APS, serta tertib melakukan pelaporan tiap semester pada pangkalan data pendidikan tinggi. Ini menunjukkan bahwa ijazah yang diterimakan kepada lulusan hari ini adalah sah dan legal. Masyarakat umum sekarang juga bisa melihat keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi
melalui sistem verifikasi ijazah secara elektronik sivil dengan mengunjungi laman https://ijazah.ristekdikti.go.id. Kepada 71 dosen tetap yang terdata di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, saya mendorong untuk selalu meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidikannya, serta dapat mengajukan usulan jabatan fungsional akademik dosen secara online melalui sistem informasi jabatan akademik Go Online. Para wisudawan wisudawati yang saya banggakan, sekali lagi saya ucapkan selamat atas diwisudanya saudara pada hari ini. Sebuah pesan dari almarhum Kyai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur, marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejahteraan kita yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Saya berharap bila kelak lulusan yang diwisuda sekarang menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat dan umat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf apabila dalam penyampaian sambutan ini ada salah dan khilaf yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. D.Y.P. Sugiharto, MPD Kons. Demikian sambutan dari Bapak Kepala LLDT Wilayah 6 Jawa Tengah sudah saya bacakan secara utuh. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. H. Ruswan M.A., Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, sekaligus Ketua Senat, dan seluruh anggota Senat Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, yang kami hormati pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Surakarta atau Yapartinus, khususnya Bapak Romo Haji Abdul Razak, yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi di atas Surakarta, yang kami hormati yang mewakili Bapak Kepala LL Dikti atau Lembaga Layanan Dikti, dulu Kopertis. Ini saya sampaikan Bapak Ibu biar yang belum akrab dengan istilah ini. Yang kami hormati yang mewakili Bapak Wali Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Wisudawan Wisudawati, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan yang berbahagia para wisudawan wisudawati Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta wisuda ke-22, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan saya menyambut mewakili Bapak Koordinator yang sekaligus juga Rektor UIN Wali Songo Semarang, Bapak Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG, yang tidak bisa hadir secara pribadi pada pagi hari ini karena pada acara yang sama ada kegiatan seminar di Institut Sain An-Nawawi Purworejo. Oleh karena itu beliau mewakilkan saya untuk bisa memberikan sambutan pada kesempatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin
menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh para penyambut sebelumnya. Oleh karena itu yang pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati yang telah menyelesaikan masa studinya dengan baik, tentu dengan waktu yang berbeda-beda, tapi alhamdulillah berapapun waktu yang telah ditempuh semuanya bisa selesai dengan baik. Hari ini bisa dinyatakan sebagai sarjana baik S1 maupun S2. Ucapkan selamat juga tentu pada para wali wisudawan yang telah mengeluarkan biaya saya kira sangat banyak, dan juga doa yang terus menerus disampaikan untuk putra putrinya yang sedang kuliah. Mungkin juga walinya adalah suami atau istrinya, karena wajah-wajahnya kelihatannya wajah-wajah yang sudah bermutu, bermuka apa ya. Alhamdulillah tentu para wali atau para pendamping sangat berbahagia karena yang didampingi hari ini tampil dengan pakaian yang penuh kebesaran, pakaian kebesaran ya. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh selama studi di UNU menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, saya membacakan kembali yang dibacakan tadi oleh Qori, oleh saudara siapa tadi saya tidak paham. Dalam surat At-Taubah disebutkan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat itu menegaskan tentang perintah kita semua untuk belajar. Ketika masa perang, maka ada keinginan semua orang untuk berangkat berperang, untuk berjihad. Tetapi tampaknya Allah SWT mengingatkan kita bahwa ada pekerjaan yang lain yang nilainya sama dengan berjihad dalam bentuk perang, yakni mencari ilmu. Nah, untuk apa kemudian kita diminta untuk mencari ilmu? Adalah liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yani apa? Agar orang-orang yang berilmu mampu menjadi penerang kepada kaumnya apabila mereka telah pulang dari jihad. Jadi ilmu yang bermanfaat kalau tidak bisa kita pahami adalah ilmu yang bisa menjadi penerang, penuntun bagi orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu doa kami semoga ilmu yang diperoleh oleh saudara-saudara para wisudawan dan wisudawati bisa membantu kehidupan saudara-saudara semuanya menjadi lebih baik, menjadi lebih tertuntun, menjadi di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi guru yang baik, sehingga para muridnya menjadi para murid yang soleh dan soleha. Mereka yang bekerja sebagai teknisi yang dari ilmu teknik, maka pekerjaannya membantu masyarakat yang memerlukan keahlian dalam bidang teknik. Kalau membongkar mobil bisa masang kembali, jangan hanya bisa membongkar nggak bisa masang. Dan juga dalam bidang ilmu yang lain yang menjadi hakim agama, jangan suka menceraikan orang, ya, karena lebih baik faslihu baina akhawaikum. Kalau yang ada mau bercerai, lebih baik didamaikan agar tidak jadi bercerai. Nah, begitu ya. Itu ilmu yang manfaat. Oleh karena itu penting sekali kuliah di UNU ini, insya Allah tidak hanya akan membawa pengetahuan, tetapi juga penambahan sikap mental, tambahan keterampilan, sehingga menjadi seorang yang didambakan oleh para penggagas modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Tepuk tangan boleh. Dulu para penggagas modernisasi pendidikan Islam Indonesia itu menggagas atau memikirkan atau mengidealkan lahir ulama intelek dan intelek yang ulama.
Orang yang memiliki kapasitas keilmuan agama yang baik, tapi memiliki wawasan, pengetahuan tentang sains dan teknologi yang baik. Demikian juga mereka yang disiplin utamanya ilmu sains dan teknologi memiliki pengetahuan agama yang baik. Sehingga sering terdengar istilah orang yang berhati Makkah, berotak Jerman, berperilaku Indonesia. Kira-kira begitulah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, yang kedua, saya juga ingin mengharapkan para wisuda dan wisudawati mensukseskan program pemerintahan Jokowi pada kabinet yang kedua ini, yang memperkuat Islam wasatiyah atau Islam moderat, yang sesungguhnya adalah Islam itu sendiri. Tanpa disebut Islam moderat, Islam itu pada dirinya sesungguhnya sudah moderat. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengahnya. Islam tidak pernah mengajarkan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Islam selalu mengajarkan kita semua untuk berperilaku, berpikir secara seimbang. Oleh karena itu, di dalam studi Islam, saya mengutip apa yang sering disampaikan oleh Wakil Presiden kita yang sekaligus sekarang menjadi Mustasyar Nahdlatul Ulama. Cara mendekati Islam atau salah belajar Islam itu la tekstualian wala liberalian. Tidak tekstualis tapi tidak liberal. Di antaranya, kalau kita memahami teks, kita harus lihat juga, mendekati juga dengan pendekatan yang lain. Bagaimana pendekatan historisnya? Saya akan beri contoh saja, nggak banyak-banyak. Kita sudah mendengar apa yang sering dipromosikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Kata HTI, kemunduran Islam itu akibat dihapuskannya sistem khilafah. Nah, yang dari masalah, coba lihat kita secara sejarah, secara historis. Kapan setelah dunia Islam mulai mundur dan kapan sistem khilafah dihapuskan? Kalau kita lihat di internal Indonesia sendiri, penjajah Eropa sudah masuk ke Indonesia sejak awal tahun 1600-an atau awal abad 17. Sementara sistem khilafah dihapuskan, sistem khilafah Utsmaniyah 1923 atau 24. Sehingga kalau menggunakan rumus sebab akibat tidak tepat. Akibatnya, sebabnya dihapuskan sistem khilafah, mundurnya adalah abad 17. Dari hubungan sebab akibat tidak nyambung. Nah, inilah hal pentingnya kita memahami doktrin dihubungkan dengan pendekatan historis dan juga pendekatan-pendekatan yang lain yang membuat kita menjadi berpikir dan sikap secara seimbang. Insya Allah kalau para alumni UNU, insya Allah dengan dididik dan dibesarkan di pendidikan Islam Nahdlatul Ulama, insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang moderat dan orang-orang Muslim yang sesungguhnya. Demikian saya kira yang bisa disampaikan Wakil Koordinator. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat kepada semua pihak yang telah membuat para alumni ini bisa selesai studinya dengan baik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wali Kota Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Ahyani MA, Sekretaris Daerah Surakarta, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, sasepuh para sepuh. Yang terhormat Yayasan Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Surakarta, Rektor, Wakil Rektor, serta Yayasan segenap sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama, Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah, Kepala L2 Dikti Wilayah
6 Jawa Tengah atau yang mewakili, serta hadirin sekalian, para wisudawan wisudawati yang saya hormati, mohon izin karena Bapak Wali Kota tidak bisa hadir sehingga menugaskan kepada saya untuk menyampaikan sambutan beliau. Karena ini amanah, maka akan saya bacakan selengkapnya. Puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat hadir dalam acara wisuda program sarjana dan pasca sarjana Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta dengan keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Hadirin yang berbahagia, setiap mahasiswa pasti berjuang dan bercita-cita menjadi sarjana, dan setelah meraih gelar sarjana, perjuangan tersebut tidak akan pernah terhenti. Namun gelar sarjana merupakan titik awal untuk melangkah dalam tahapan kehidupan berikutnya. Setiap saat ini tantangan yang dihadapi cukup berat dan kompleks. Kalau hanya mengandalkan tingginya indeks prestasi, belum tentu menjamin kesuksesan meraih pekerjaan. Masih dibutuhkan kompetensi yang lain dalam sebuah kompetisi di dunia kerja. Sebuah tantangan yang menuntut kesiapan intelektual tinggi dan kesiapan mental yang kuat. Menyandang gelar sarjana bukan perkara yang ringan, sebab di mata masyarakat seorang sarjana adalah seseorang yang mempunyai kelebihan dan keunggulan, baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Persepsi masyarakat terhadap orang yang menyandang gelar sarjana harus mampu berbuat untuk memberikan kemanfaatan baik bagi pribadinya, keluarganya, masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negara. Untuk itu, dengan berbagai keunggulan yang telah saudara miliki dan saudara raih harus dijadikan modal dasar bagi seorang sarjana untuk meraih kesuksesan menuju masa depan bangsa yang lebih baik. Akhirnya, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan wisudawati. Semoga dengan ilmu yang diperoleh akan membuat saudara lebih matang, lebih handal dan dewasa dalam proses pembangunan masyarakat dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wali Kota Surakarta, FX Haji Rudiatmo. Demikian sambutan dari Bapak Wali Kota. Sedikit saya ingin menambah 2 pesan saja, Bapak, terkait dengan momen pada siang ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Universitas Nahdlatul Ulama di Surakarta karena produk yang dihasilkan dari universitas ini tidak hanya sekedar sarjana yang punya skill dan kompetensi, namun juga dibekali dengan iman dan takwa. Itu adalah suatu hal yang membedakan dengan universitas-universitas yang lain. Untuk itu terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini juga bisa diperkuat, lebih diperbesar sehingga pengaruh di dalam masyarakat itu lebih nyata. Karena tadi disampaikan di sini bahwa kehidupan ke depan itu kalau hanya mengandalkan sekularitas, hanya skill dan kompetensi tanpa ditambahi atau dilengkapi dengan iman dan takwa, itu kehidupan di Indonesia tidak akan sebaik. Dan juga terima kasih sebagai wakil pemerintah bahwa di Kota Surakarta ini kita tidak punya produk yang diandalkan selain SDM, Bapak. Jadi dengan di wisudanya sarjana-sarjana yang pada siang ini diharapkan bisa menambah produktivitas Kota Surakarta, menambah tolok ukur Kota Surakarta bahwa Kota Surakarta ini lebih produktif di dalam menyumbang SDM ke depan Indonesia yang lebih unggul. Kedua, terkait dengan wisudawan, ya selamat. Namun demikian, dengan bekal yang sudah diterima, kami harapkan para sarjana itu bisa bekerja dan berkarya, tidak sekedar bekerja, karena
kalau hanya bekerja mungkin kita hanya mengandalkan gaji atau upah, namun kalau bisa berkarya itu akan berarti lebih luas lagi, para wisudawan bisa lebih produktif, bisa menghasilkan produk-produk yang lebih baik, bermanfaat bagi masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan doa. Kepada yang terhormat Bapak DRS Kiai Haji Abdul Razak Sofawi dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Wa shalli 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilal mursalin wa ilham wal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna min qawmin bi rahmatika. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Allahu rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Penutupan rapat Senat terbuka. Kepada yang terhormat Bapak Dr. H.A. Mufrad Teguh Mulyo MH dipersilakan. Dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda ke-22 program sarjana dan magister Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta semester gasal tahun akademi 2019-2020. Dengan ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Demikian akhirul kalam wa wa'ul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat beserta rombongan meninggalkan ruang rapat Senat terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Demikian rangkaian upacara wisuda ke-22 Program Sarjana dan Magister Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta tahun akademik 2019-2020 telah usai. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami selaku pembawa acara apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Minal iman, warakakum minal hirman.